Kalian pengen syuting di luar ruangan dengan suara sejernih ini. Dengan harga yang berdekatan, banyak yang suka bingung antara milih Fujifilm X-S10 atau X-T3. Mungkin mic yang gua bahas kali ini bisa jadi pilihan juga buat kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang mungkin tertarik dengan fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Ada bel? Dan kali ini gua kedatangan sebuah wireless clip-on mikrofon dari Godox. Sebuah wireless clip-on mikrofon yang udah banyak banget kalian request di channel ST Media. Dan kita baru aja dapat kesempatan. Mungkin sebenarnya nggak baru banget ya. Memang produknya nyampe di kita itu mungkin udah sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Cuman kita pengen bener-bener push buat pakai dalam produksi kita untuk dapat memberikan review yang cukup komprehensif gitu kan. Review yang lebih kredibel. Dan ya, kita udah dapat beberapa kesimpulan setelah mencicipi produk ini. Gue di sini nggak pakai skrip, jadi kalau misalkan ada salah-salah ngomong, tolong dimaafkan karena gue cuma by point aja di sini. Tapi diharapkan bisa memberi gambaran yang cukup jelas juga tetap. Nah, untuk si Godox ini sendiri, ini adalah Godox Movilink M2. Dan untuk harga sendiri dia dijual seharga Rp2.199.000 untuk M2 ini. Dia untuk yang versi 2 transmitter. Gue nggak tahu sih ada yang versi 1 transmitter atau enggak, tapi memang yang gue lihat dan yang masuk ke radar gue yang versi 2 transmitter ini, dan dengan harga tersebut Rp2.199.000 itu menempatkannya pada posisi yang cukup low budget juga, pada posisi yang cukup friendly untuk para videographer yang budgetnya mungkin masih cukup terbatas. Apalagi di sini yang menarik, kita dapat sebuah charging case juga. Ini yang gue pegang adalah charging case-nya dan produknya ada di sisi dalamnya. Dan biar kalian nggak salah tangkap dulu, karena awalnya gue salah tangkap ya di awal. Jadi gue merasa, wih gila, dengan harga 2,2 juta udah dapat charging case kayak HoloLens Lark 150. Ini gokil banget harganya. Tapi jangan salah tangkap, ini bener-bener charging case doang. Kalau si HoloLens itu kan dia menyimpan energi juga, bersifat seperti power bank kayak TWS. Kalau kalian pakai headset TWS, AirPods dan kawan-kawan, itu mereka casingnya nyimpen energi juga, dan kalau kita taruh dia ngecas. Nah di sini dia enggak. Casingnya ini bener-bener cuma casing aja dan semacam charger untuk ngecas sekalian aja gitu. Jadi ini dia tetap ada kontaknya. Kalian bisa lihat ya, ada kontak kuningannya di sisi bawahnya, begitu juga di chargernya. Tapi dia tidak menyimpan baterai. Dia baru ngecas kalau kita colokin USB Type-C di sisi chargernya ini. Jadi ya itu tetap dengan harga Rp2.199.000 itu implementasi yang sangat menarik walaupun tidak ada baterai bawaannya. Tapi untuk performa baterai sendiri harusnya nggak begitu masalah ya. Karena gue udah coba buat shoot di luar pakai dia. Walaupun memang bukan shot yang lama banget sih. Gue shot mungkin sekitar cuma 2-3 jam di luar dan itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi malamnya kita lanjut shot lagi sih kayak pakai mic ini dan itu juga tidak ada masalah. Jadi ya harusnya sih tetap memiliki baterai life yang cukup oke juga. Nah, selain case ini, kalau misalkan kita beli udah pasti kita dapat mikrofon juga gitu kan, mikrofon clip-on-nya. Lalu kita dapat bulu kucing, ada di sini barangnya, ada dapat bulu kucing kayak gini. Karena dia transmitternya bisa dipakai juga secara langsung tanpa menggunakan mikrofon lav. Sama yang menarik menurut gua ini, kita mendapatkan sebuah plate magnet, dimana ini nanti gua akan tunjukin fungsinya seperti apa. Tapi ini adalah implementasi yang menarik juga gitu. Sekarang kita bahas build quality-nya sendiri. Nah, build quality-nya ini menurut gua juga udah cakep banget. Mungkin rasanya memang nggak mewah gimana-gimana ya, tapi build quality-nya kalian bisa lihat rapih dan terlihat profesional. Maksudnya gini, dia walaupun kalau dipegang masih berasa plastik gitu kan, dan bobotnya juga nggak begitu wah gimana-gimana. Jadi masih bahannya cukup plastiki juga, tapi semua terlihat rapih, nggak terlihat ada potongan-potongan murahan gitu ya. Nggak terlihat seperti mikrofon murah. Nah, itu menurut gue lumayan oke untuk harga di sekitar 2 jutaan rupiah. Nah, di sini gue pengen ngasih catatan sedikit, kayak yang kalian lihat. Ini kalau misalkan kita
tarik gitu dari casingnya, dia nggak otomatis langsung nyala, nggak kayak Holy Land. Itu karena dia memang casingnya tidak menyimpan energi, jadi nggak nge-trigger kayak bakal nyala atau gimana. Jadi kita tetap dapat tombol fisik, dimana kita tinggal tahan aja dan nanti dia akan nyala kayak gitu. Dan dia juga ngecasnya nggak harus pakai casingnya terus. Kita bisa cas langsung di sininya gitu, langsung pakai USB Type-C juga. Jadi kalau misalkan bagian kuningannya yang ini rawan terjadi gitu kan pada mikrofon wireless yang pakai charging case atau pada TWS headset wireless, itu kadang kuningannya lama-lama nggak begitu connect ya, lama-lama jadi ada isu untuk ngecasnya dan itu akan sangat mengganggu gitu. Nah di sini enggak, kalaupun misalkan kuningannya udah nggak bener, kita bisa cas langsung di sini. Kenapa itu jadi hal yang penting? Karena di Holy Land kita itu koneksi kuningannya untuk ngecas udah suka isu, jadi kadang kita udah masukin, kita udah diemin, ternyata dia nggak mati dan nggak ngecas. Dan ya dengan implementasi kita bisa ngecas di luar kayak gini, itu jadi satu solusi juga. Karena si Holy Land kita nggak bisa gitu, di unit transmitternya nggak ada USB Type-C gitu, nggak bisa kita cas secara langsung. Ini juga kalian bisa lihat casingnya juga nggak sekedar casing biasa ya, dia magnetik juga kalau kita taruh, jadi cukup satisfying dan aman juga. Kalau misalkan gue terbalikin gini dia nggak jatuh ya, padahal tuh mic-nya ada di situ semua. Jadi itu implementasi yang menarik juga. Lalu untuk transmitternya sendiri, yang tadi gue bilang dia udah memiliki built-in mikrofon. Jadi kalian bisa pakai mikrofon lav dicolok atau pakai built-innya gitu. Kalau kalian nggak colok mikrofon sama sekali, dan udah dilengkapi dengan bulu kucing juga. Yang bulu kucingnya juga menarik karena dia mengcover keseluruhannya. Jadi nggak cuma bagian ininya doang ya, nggak bagian mic-nya doang. Dia mengcover keseluruhannya. Dan ya modelnya sih agak lucu ya. Bulu kucingnya heboh banget gitu. Tapi ya ini akan sangat membantu kalau misalkan ada angin kencang. Nanti kita akan praktekkan, oke? Dan yang menarik juga, ini aksesoris magnetnya. Jadi dia bisa nempel kayak gitu. Dan fungsinya apa kira-kira? Fungsinya kita tidak harus selalu menjepit. Jadi kita kan baru bisa jepit kalau ada kita pakai kemeja atau pakai jaket yang terpisah kayak sleting ini gitu kan. Tapi kalau tidak ada, kayak di kaos ini misalkan, atau jaket-jaket yang tidak ada sletingnya, kan susah. Kalau ini juga terlalu atas dan lucu tuh jadinya. Gitu kan, jadi geli gitu kan. Nah ini kita bisa taruh sini, kita taruh magnetnya lewat dalam. Oke, dia bisa ditempel kayak gitu. Kita bisa posisiin dia dimanapun nih misalkan. Cuma magnetnya nggak terlalu kuat ya memang. Karena gue juga tidak pakai ini dalam produksi gue kemarin. Gue pakai normal, pakai lavnya, dia dijepit di celana. Tapi ya ini possible gitu. Kalau kalian pengen taruh dengan cara ditempel seperti ini gitu, magnetik. Tapi ini menarik karena Rode Wireless Go yang kecil itu juga punya aksesoris kayak gini, tapi dijual terpisah. Kalau nggak salah harganya itu, kemarin sih gue dapet info ya, gue belum ngecek harganya, tapi harganya sekitar 100 atau 200 ribu gitu aksesoris magnetnya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan cara seperti itu. Cuman ya mungkin dia akan lebih kuat juga, nggak kayak di sini yang menurut gue magnetnya nggak sekuat itu. Tapi ya it's okay lah. Lalu mungkin sekarang kita cobain aja kali ya langsung bagaimana kualitas suaranya dari mikrofon internalnya dan juga menggunakan lav mic-nya Godox yang udah gue siapin di sini. Oke, ini yang kalian denger sekarang adalah suara yang direkam menggunakan Godox Movilink M2 dan di sini udah pakai bulu kucingnya juga, dan kita sekalian ngetes dikit. Oke, kalau masih grenyes-grenyes ya pastinya tetap jauh berbeda. Nah, kita balikin lagi. Nah, gitu. Jadi ya silahkan kalian nilai bagaimana kualitas suaranya, karena jujur sebenarnya walaupun gue bilang gue udah coba buat produksi, gue belum coba buat produksi dengan cara seperti ini, dengan mikrofon internalnya, karena gue pakai lavnya gitu ketika produksi kemarin yang ke Tangkuban Perahu. Sekarang kita coba pakai lavnya. Kita buka dulu ini. Dan ini adalah mic lavnya, dan si Godox ini menarik karena dia ada velcro-nya ya. Jadi kalau misalkan dirapihin tuh enak banget. Bisa langsung kabelnya tinggal digulung-gulung di velcro dan dia jadinya cukup rapi gitu. Little details yang menurut gue cukup berpengaruh. Dan sekarang kita coba colok. Oke, sekarang suara yang kalian dengar ini adalah suara yang dihasilkan oleh Godox Movilink menggunakan
clip on atau lav mic dari si Godox-nya juga gitu. Jadi gue udah pakai di sini dan silahkan kalian nilai suaranya seperti apa. Sebenarnya suaranya dari yang gue coba di beberapa tes gue bikin video itu suaranya cukup bagus, cukup bersih, bener-bener menghilangkan noise-noise sekitar kayak pas gue di Tangkuban Perahu yang nanti gue akan setel videonya. Itu suara-suara noise bener-bener diminimalisir banget, tapi ada catch-nya, ada sedikit drawback-nya yang gue sih merasa suaranya itu mungkin kayak semacam di processing ya. Karena suaranya itu agak terlalu bulet gitu. Dibandingkan mic-mic clip-on lainnya tuh suaranya bulet banget sehingga kayak menghilangkan poin naturalnya gitu. Jadi kayak suaranya terdengar tidak natural, tapi terdengar jelas gitu, terdengar bulet. Jadi ya balik lagi plus minus, dan menurut gua minus tersebut hal yang bisa gua abaikan ketika gua syuting di luar tapi suara noise sekitar tuh hilang gitu. Itu malah oke banget. Karena kalau gua dengar kemarin ketika editing suaranya memang agak mirip dengan kondenser mikrofon, dimana kondenser ya wajar juga karena dia mic-nya deket gitu kan, sedangkan di sini mic-nya ada cukup jauh tapi suaranya cukup fokus gitu kayak kondenser. Ya itu poin plus banget menurut gue, yang mungkin ya sedikit minusnya adalah suaranya jadi agak kurang natural. Bahkan kalau si Aldi bilangnya suaranya jadi kayak agak bindeng juga gitu. Nah mungkin itu bisa jadi consideration kalian juga dalam memilih mikrofon ini tepat atau enggak buat kalian. Tapi ya sekarang kita tunjukin footage yang kita ambil menggunakan mikrofon ini untuk audionya. Sekalian waktu itu kita tes jarak di kondisi yang ya sebenarnya environment-nya lumayan rame lah. Ada orang-orang dan ada suara-suara environment angin juga gitu. Silahkan kalian cek dulu. Lalu untuk fitur sendiri pastinya kamera ini kayak yang gue bilang dilengkapi dengan professional feature juga. Kayak kalau kalian nge-shoot video, di sini dia videonya lebih komplit. Kalian bisa pakai 4K DCI up to 60 frame per second. Lalu kalian pun bisa pilih codec juga. Kalian mau pakai H264. Oke, jadi ini adalah di Tangkuban Perahu, dimana kita habis syuting XS10 versus XT3, dimana XT3 kenapa masih bisa worth it gitu kan. Dan ini tes suara dari mikrofon aja karena kita selama syuting di sini pakai Godox Movie Link. Dan ya di sini pun didemokan gitu, kita dari sana tadi lumayan jauh dan sekarang sampai sini jalan suaranya nggak ada isu ya Sky? Sama sekali nggak ada. Jadi suaranya udah cakep banget nih, lihat tuh Godox Movie Link. Ya, itu tadi hasil suaranya, silahkan kalian nilai sendiri. Tapi kesimpulan dari gua tentang review dari Godox Movie Link M2 ini, review singkat ini menurut gua dia sangat recommended gitu. Dengan Rp2.199.000, kalian bisa mendapatkan suara yang sangat fokus ketika di outdoor gitu kan. Dan kalian dapat transmitter yang bisa jadi mikrofon juga. Lalu kalian dapat charging case juga. Walaupun ini bukan baterai kayak si HoloLens, tapi ini bisa membuat kita lebih simple buat bawa-bawa mikrofonnya gitu kan, bawa-bawa si unitnya ini, dan juga bisa ngecas dengan lebih simple. Lalu kalau kita bandingin dengan casingnya HoloLens, walaupun ukuran sih gue nggak tahu ya lebih gede mana lebih kecil mana, tapi gue merasa yang ini lebih portable untuk dibawa-bawa gitu si Godox. Apalagi dengan harga itu tadi jauh lebih murah dari si HoloLens, cuma Rp2.199.000 aja. Jadi menurut gua ya ini bisa jadi opsi yang cukup recommended juga untuk kalian pertimbangkan. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi mencari mikrofon wireless clip-on, atau bisa menjawab juga dari request teman-teman yang memang pengen gua review produk yang satu ini. Menurut gua ini cukup recommended. Oke, kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan masih subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Mulut gua kayaknya kering banget ya, gua geraknya susah banget.